Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menunjukkan kepada kami kehidupan yang paradoks. Ketegangan antara kebaikan dan keburukan, antara malam, gelap dan terang. Bantu kami ya Bapa, supaya kami bisa menerima realitas yang demikian itu, sehingga kami merasakan damai sejati yang Kau berikan kepada kami. Lewat Santo Stefanus, bantu kami untuk melihat apa yang ia lihat, surga terbuka bagi kami yang beriman dan bertahan kepada Putra-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita merayakan Natal. Pasti sukacita dengan kelahiran seorang yang dinanti-nantikan oleh manusia sepanjang zaman, yang kita nantikan juga dalam hidup kita. Saya berharap Anda mengalami sukacita damai ketika kemarin merayakan Natal. Tetapi gereja juga menunjukkan kepada kita hari ini bahwa tanggal 26 Desember adalah hari kemartiran Santo Stefanus. Seorang yang berani memberikan diri, memberikan kesaksian tentang iman, ya, tentang Yesus sebagai juru selamat dan penebus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bukan tanpa makna, bukan tanpa arti ketika gereja merayakan pesta Santo Stefanus dalam hidup kita. Gereja mau menunjukkan kepada kita dan kita semua perlu menyadarinya bahwa hidup itu adalah paradoks. Ya, hidup itu adalah ketegangan antara yang ilahi dan yang manusiawi, yang benar dan yang salah, kebaikan dan keburukan, terang dan gelap. Ya. Selama di dunia ini, maka paradoks itu terjadi. Nanti kalau di dunia lain selalu menjadi ekstrim, bukan ekstrim, jadi jelas antara terang dan gelap, surga dan neraka, tidak ada abu-abu. Sementara kita di dunia ini ada abu-abu, tidak bisa seluruhnya putih, tidak bisa seluruhnya gelap dan malam. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu aspek penting dari kehidupan kita. Kedamaian terjadi kalau Yesus mengatakan memberikan raja damai. Secara manusiawi itu seperti apa? Raja damai itu berarti Tuhan Yesus memberikan terang, memberikan kedamaian, memberikan makna kehidupan, memberikan dasar, memberikan fondasi, ya, bagi kita manusia untuk kita terima, kita hayati, kita olah, kita renungkan, kita perbaiki dan seterusnya. Ya, dia memberikan suatu dasar, ya, pegangan sandaran hidup yang memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan kepastian. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada satu aspek penting yang harus kita sadari ketika kita ingin damai, ingin tenang, adalah belajar berani menerima paradoks kehidupan itu. Ya, selama kita hanya menginginkan kebaikan dan kebaikan, kejujuran dan sisi sisi kebaikan melulu tanpa ada penderitaan, tanpa ada kesusahan, tidak ada kegelapan, menjadi kita akan gelisah, cemas terus. Tapi ketika kita belajar menerima paradoks antara gelap dan terang, antara damai dan tidak damai, peperangan, ya, antara malam dan gelap, kita menjadi damai. Ya, karena di dalam diri kita sendiri ada dua hal tersebut yang selalu tarik menarik, yang meminta perhatian kita, yang merongrong kita juga. Jadi kedamaian itu terjadi ketika pertama-tama saya berdamai dengan segala kekurangan-kekuranganku. Saya berdamai dengan kegelapan batinku.
Saya berdamai dengan masa laluku yang mungkin tidak baik. Ya, dengan segala kebaikan-kebaikanmu. Dan ketika kita berdamai, maka itulah dengan masa lalu, dengan yang kebaik. Masalahnya apa? Seringkali kita tidak bisa menerima bahwa kita adalah orang yang jelek, bahwa kita adalah orang yang punya kelemahan, bahwa kita mempunyai masa lalu yang buruk, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika itu terjadi, maka kita menjadi tidak damai. Kita gelisah terus, kita cemas terus, kita takut terus. Jadi titik penting di dalam kemanusiaan kita secara psikologis adalah belajar berdamai dengan yang positif, negatif, yang kurang dan lebih. Karena yang damai, yang kurang itulah yang menjadi seringkali menjadi pupuk-pupuk kehidupan kita supaya kita lalu maju lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya. Saudara, itulah yang saya kira paradoks kehidupan ini, paradoks ketegangan-ketegangan ini yang harus kita terima. Maka kalau kita lihat sendiri, Yesus siapa? God man, Allah yang menjadi manusia. Atau man God, manusia yang menjadi Allah. Tergantung kita mau melihat di mana, di titik mana dulu ya. Jadi Allah menjadi manusia, ketegangan kalau kita lihat dalam ketegangan hidup Yesus sendiri ketika dia terutama nampak ketika di Getsemani, ya Bapa, aku ingin piala ini berlalu daripada aku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Ya. Dan itulah yang kita lihat ya, dalam diri Yesus. Ya. Maka kalau kita juga perhatikan Yesus disalibkan, tergantung ya antara surga dan dunia, berada di tengah. Ya. Maka Yesus menjadi perantara kita antara manusia dan Allah. Ya, jadi dengan simbolisme seperti ini kita menjadi sadar bahwa ketegangan dan paradoks itu harus kita jalani, harus kita lalui, harus kita terima bersama Yesus supaya kita dapat pada akhirnya mengatakan ya kepada kehendak-Mu. Ya kepada kebaikan-Mu. Ya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu terjadi pada Stefanus ketika dia mengungkapkan kebenaran-kebenaran menurut Roh Kudus yang mengilhami dan mendorong dia, dan itu menyakitkan hati semua orang, maka dia pun kemudian berdoa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ampunilah mereka. Ya. Jadi Stefanus berdamai dengan kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang ada pada kita. Nah, saudaraku yang terkasih, lalu konkretnya apa? Konkretnya apa? Coba kita perhatikan kegelisahan, kecemasan, ketidaktenangan, ketidakdamaian dalam diri kita ketika kita melihat misalnya dosaku sendiri, dosa kita sendiri, kelemahan kita, keterbatasan kita, kerapuan kita, ya. Atau juga kita melihat orang di sekitar kita, entah istri, entah suami, entah orang tua, entah siapa saja yang menurut kita tidak benar atau penuh dosa. Ya. Lalu kita menjadi gelisah, menjadi cemas, kita menjadi marah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak damai. Ya. Kemudian apa konkretnya seperti itu? Jadi bagaimana kita mengundang Yesus sebagai sang juru damai itu dengan salib, dengan penderitaan, dengan kebangkitannya itu. Ya. Kita belajar dari Yesus untuk menerima situasi yang berat itu sekali. Seberat apapun. Ya, nanti kalau kita merayakan misalnya hari kanak-kanak yang menjadi martir ya, demi Yesus, itu juga suatu paradoks kehidupan. Semoga kita tidak menolak ya, yang negatif-negatif dalam diri kita. Karena sampah itu pun bisa menjadi emas ketika diolah dengan baik. Mari kita juga mengolah sampah-sampah kehidupan kita, negativitas diri kita, dengan mengolahnya lalu seperti mendangir gitu kan, jadi dia kotoran-kotoran segala macam lalu menjadi sampah kehidupan kita. Semoga pada pesta Santo Stefanus ini kita belajar menerima
salib-salib hidup kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bahwa itu semua terjadi. Sekali lagi, kenapa terjadi demikian dalam hidupku? Ya, kita belajar menerimanya, lalu membawanya kepada Tuhan. Ya, mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan sendiri yang pelan-pelan akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang penuh syukur. Bahwa pengalaman itu terjadi, pengalaman pahit itu terjadi, negatif itu terjadi, dibiarkan Tuhan supaya kita melangkah lebih jauh, lebih maju, berjuang ya untuk mengolah dan mengubah rahmat yang Dia berikan itu dengan penuh syukur. Saudara, semoga kita semua yang mengalami sakit, penderitaan, apapun juga, kita terima dengan penuh syukur. Sekali lagi, dari ketiga hal yang dibawa oleh 3 sarjana itu, mur, kemenyan, dan emas. Itu adalah simbolisme dari diri kita sendiri. Mur itu adalah dari pohon yang, pohon tertentu, saya lupa namanya persisnya, yang dicacah lalu mengeluarkan cairan. Dan cairan itulah yang kemudian sebagai tanda penderitaan kita. Hidup kita seringkali perlu dicacah ya, supaya berbuah. Ada banyak pohon-pohon berbuah supaya berbuah dicacah ya dengan pisau, dengan parang supaya mengeluarkan nanahnya sehingga tidak hanya berkembang daun-daunnya tapi berbuah. Dan itulah kehidupan kita. Perlu seringkali kita dicacah, disakiti, dilukai karena berbagai macam hal, karena berbagai penyakit juga, atau suatu penderitaan hidup. Dan itu mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Juga kemenyan adalah tanda bahwa kemenyan itu yang menjadi pusat puji-pujian kita, puji kehidupan kita adalah bukan diriku, tetapi kemenyan itu dupa yang mengangkat ke atas. Jadi motivasi hidupku di dunia ini adalah mengagungkan Tuhan seperti Bunda Maria. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamat. Jadi hidup kita itu bukan lagi untuk berpusat pada diri, tapi untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat perbuatan hidupku yang baik. Lalu emas itu menjadi emas ketika diolah, dibersihkan ya. Coba kita lihat dengan merkuri ya, emas dari emas kecil lalu dengan alat tertentu lalu diproses. Jadi belajar menerima proses kehidupan. Kita diproses oleh kehidupan, apapun bentuknya, siapapun juga dia. Kita diproses oleh orang-orang yang tidak menyenangkan kita, tidak selalu orang-orang yang menyenangkan. Bersediakah kita diproses? Maukah kita diproses? Kita marah, kita kecewa. Kenapa orang tersebut, misalnya bisa aja bapak kita atau ibu kita atau saudara kita, siapapun juga di antara kita yang seringkali menjengkelkan, menyakiti hati kita. Kita diproses oleh Tuhan lewat peristiwa seperti itu, orang-orang seperti itu. Mari saudaraku, berdamailah dengan kehidupan ini, karena kehidupan ini dengan segala positif negatif, dengan segala baik dan kurang adalah jalan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, yaitu diproses seperti emas. Kita mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, untuk Tuhan, demi Tuhan, bagi Tuhan. Dan kita belajar menerima sakit salib ini dengan sungguh-sungguh. Dan semua itu dalam manusia Yesus, man of God, manusia ilahi, atau God man, Allah yang menjadi manusia, dan Yesus. Jadi ketika Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Ya, jadi God man supaya man God. Jadi itulah pandangan dan jalan kita dalam kebaikan kepada Tuhan. Sekali lagi, semoga Anda yang mendengarkan ini diberkati oleh Tuhan. Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal ini menjadi tanda kegembiraan ketika kita berdamai dengan kehidupan apapun juga. Dan bagi Anda yang sakit apapun, COVID, kanker, segala macam itu, dan itu terjadi, mari kita berdamai menerimanya sebagai kehendak Tuhan. Meski tidak mudah, saya tahu, tapi Tuhan menguatkan hati kita supaya kita tetap tabah dan kuat. Berkat Tuhan atas Anda semua, terutama yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Allah lewat tangan hambanya ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.